Begitu juga memahami yang namanya getaran, wajilat qulubuhum. Tujuan berzikir itu bukan kejang. Tapi kalau seandainya orang dalam berzikir terasa dia kejang, energinya melimpah ruah, tidak dibuat-buat, itu bagian dari wajilat qulubuhum. Tapi dia tidak kejang, tapi merasakan getaran-getaran ketenangan dalam hatinya, itu juga bagian wajilat qulubuhum. Dan itu dikembalikan kepada kita. Apakah versi kita yang mana? Asal jangan dibuat-buat. Yang tidak benar adalah dibuat-buat. Tidak keren, tidak mantap, tidak putus ma'rifat kalau tidak kajang, kalau tidak mabuk. Zikir itu gunanya mengingat Allah, bukan untuk mabuk, bukan untuk tidak sadar. Tujuan zikir jelas melahirkan ketenangan, bukan untuk mabuk. Dengan rati kajang. Di kampung Ambo, di Periaman ada istilah rati kajang. Ana rati kajang di surau-surau batuang, dinding palupua, lantainya palupua, lalu diadakanlah zikir la ilaha illallah. Dipimpin oleh seorang imam. Lalu terjadi yang namanya kajang. Tidak tahulah dia apa yang dia ucapkan. Bahkan dia guling-guling, menabrak-nabrakkan kepalanya ke dinding, ke lantai. Kadang-kadang akhirnya tidak sadar, akhirnya dilemparkan ke dalam kolam baru sadar. Apakah ini tujuan zikir? Jawabannya tidak. Tapi kalau seandainya ada orang sedang berzikir lalu dia merasakan hal-hal yang di luar kendalinya, merasakan kekhusyuan, itu sudah Allah yang memberikan. Tidak bisa kita salahkan. Yang salah dibuat-buat, dipaksa-paksakan. Karena tujuan zikir pada Allah adalah mengingat Allah. Salat saja kita dilarang kalau dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu salat kalau mabuk. Ini zikir melahirkan mabuk. Ini gawat. Ini yang disebut pelencengan terhadap ajaran Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dengan segenap rasa puas, bahagia, tenang, lega, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah dengan rahmat, dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kita, masih memberi kita kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita pada waktu dan tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang mana dengan ketakwaan inilah kita bisa mengarungi dan menyelesaikan kehidupan kita ini di dunia dengan penuh ridha
dan rahmat Allah yang akan menghantarkan kita ke surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan pada rukun khutbah tadi, yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Maka topik khutbah kita pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dalam bahasa Arab, zikir ini berasal dari kata zakara yang memiliki dua makna. Pertama menyebut, yang kedua mengingat. Maka oleh sebab itu praktek dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in melaksanakan kedua versi tersebut. Ada yang berzikir dengan menyebut berupa suara, ada keluar suaranya, ada yang tidak ada keluar suaranya. Sehingga pernah terjadi perdebatan dalam memandang amal dua orang sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, beliau zikir betul-betul hening, tidak ada terdengar suara apapun. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau zikir keras. Akhirnya apa? Dua cara ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zikir yang sebenarnya? Apakah dengan suara? Apakah dengan diam tanpa suara? Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan suara kamu sedikit. Kemudian kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, turunkan suaramu. Sayyidina Umar ketika ditanya mengapa berzikir keras-keras, beliau menjawab, untuk mengusir, menghambat, menghalangi godaan-godaan setan yang akan datang ke hatinya. Oleh sebab itu sampai akhir zaman hal ini akan terjadi. Perbedaan cara zikir. Tapi ingat, Rasulullah tidak ada menyalahkan keduanya. Yang jelas Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Inilah tujuan zikir. Bukan masalah keras suara, bukan masalah tidak bersuara. Maka kalau kita mengaji, mendengar ceramah, kalau ada yang mengatakan harus dengan suara yang keras atau harus diam tanpa suara, berarti dia menafikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat. Kemudian masalah cepat. Bagaimana Ustaz? Zikirnya, bacaannya cepat. Selama cepat tersebut tidak menyalahi kaedah tajwid bahasa Arab, tidak merubah arti, tidak masalah. Karena hal ini sudah terjadi pada masa sahabat, adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir di masanya. Suatu saat Sayyidina Ibnu Abbas ini salatnya agak cepat, zikirnya agak cepat, menurut sahabat yang biasa lambat. Lalu ditanya, wahai imam, mengapa engkau salat, engkau zikir lebih cepat daripada kami? Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, aku membaca bacaan itu cepat, zikir itu cepat, agar tidak ada celah bagi setan menggoda aku. Intinya apa? Selama tidak mengurangi makna, selama tidak merubah dan tidak melanggar ilmu tajwid, sahabat membolehkan. Dan ingat, Rasulullah telah memberikan
petuah kepada kita tentang bagaimana kita melaksanakan ajaran Islam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan apa yang dilakukan sahabatku. Intinya dikembalikan kepada hati kita masing-masing. Kenapa? Karena contohnya kedua-duanya ada. Contohnya yang melakukannya para sahabat. Yang tidak benar adalah kita merasa zikir kita, kalau zikir keras, kita merasa zikir kita itu yang sampai kepada Allah. Adapun orang yang tidak berzikir dengan keras, lalu kita katakan tidak sampai kepada Allah. Atau kebalikan, orang yang berzikir dengan suara, kita katakan bid'ah. Lalu yang berzikir dengan tidak bersuara, ini yang ikut sunnah. Ini permasalahan. Zikir yang seharusnya melahirkan ketenangan malah melahirkan bentrok sosial. Padahal Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, kami tahu sholat itu selesai kalau kami mendengar dari halaman orang berzikir. Itu kata Sayyidina Ibnu Abbas. Kami tahu solat itu selesai, solat berjamaah selesai, kami terlambat. Tahu kami selesai. Kenapa? Karena terdengar orang berzikir. Artinya apa? Berarti zikir pakai suara itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian juga di tengah masyarakat terjadi kaifiat yang dipermasalahkan, cara berzikir. Ada yang mengatakan kita harus berzikir seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan tidak ada seorang pun yang bisa meniru zikir Rasulullah secara 100%. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah, baik terjaga maupun tertidur. Siapa yang sanggup berzikir seperti itu? Sehingga Siti Aisyah mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli hin, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah setiap saat. Maka kalau ada yang mengatakan kita harus berzikir seperti Rasulullah, tidak akan tercapai. Yang bisa kita mencapainya sesuai dengan dalil umumnya, wazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa yang banyak itu tergantung keadaan kita. Karena masing-masing kita memiliki kondisi, situasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Abu Darda, salah satu sahabat Nabi yang di zaman Bani Umayyah ditugaskan menjadi imam di Masjid Umawi Damaskus. Beliau ditanya, wahai imam, berapa kali kamu berzikir dalam sehari semalam? Beliau menjawab, saya berzikir kepada Allah 100.000 kali sehari semalam. Mengapa? Karena imam sahabat Nabi ini menjadi imam di sebuah masjid dan beliau ditanggung negara. Sehingga beliau bisa puas-puas berzikir. Tapi beliau sendiri pun tidak menganjurkan orang lain seperti itu. Kenapa? Masing-masing berbeda statusnya. Sayyidina Abu Hurairah ketika muridnya bertanya, wahai imam, mengapa di kamar kamu ini ada untaian tali yang berbuhul, yang beribu-ribu buhulnya? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak akan tidur sampai aku menzikirkan tali ini semuanya. Menurut keterangan sahabat yang lain, jumlah buhulnya ada yang mengatakan 1.000 buhul, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 100.000. Betapa panjang talinya. Itu cara berzikir yang berbeda-beda antara sahabat. Pernahkah Nabi melakukan hal seperti itu? Tidak pernah. Tapi kenapa sahabat melakukan? Karena para sahabat paham arti dan makna kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat,
paham sahabat. Yang dimaksud setiap itu bid'ah itu sesat adalah kalau tidak ada tuntunannya sama sekali. Kalau zikir yang banyak tadi jelas ada tuntunnya, Nabi menyuruh. Zikirlah banyak-banyak. Allah berfirman, zikirlah banyak-banyak. Cuman banyak menurut kita masing-masing itu tidak sama. Itu permasalahannya, kondisi dan situasi kita. Kemudian yang ketiga, kaifiat, bukan masalah berapa jumlahnya, caranya. Ayat mengatakan bahwa tujuan zikir adalah mengingat Allah, melahirkan kekhusyuan dan ketenangan. Sehingga diterangkan dalam Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika nama Allah disebut. Permasalahannya semakin ke ujung, ketika para sahabat sudah berpulang, para tabi'in tidak ada lagi, yang ada murid-murid beliau yang terpencar di seluruh dunia menghadapi orang-orang yang baru masuk Islam. Getaran-getaran, kekhusyuan dalam zikir tersebut mulai hilang. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat menjadi khusyuk, dikarenakan yang memimpin di depan adalah Rasul. Begitu juga para tabi'in, murid para sahabat khusyuk karena yang memimpin murid langsung dari baginda Rasulullah. Tapi ketika periode keemasan 3 abad pertama tersebut telah habis, umat sudah mulai sulit untuk khusyuk. Maka lahirlah untuk melahirkan kekhusyuan itu ilmu-ilmu zikir. Cara-cara zikir, tata cara zikir yang disebut dengan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Sehingga apa? Umat mendapatkan manfaatnya. Contoh, ada gerakan seperti orang tahlil, menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, kembali ke tengah. La ilaha illallah. Apakah ada Nabi mengajarkan seperti itu? Jawabannya tidak ada. Cuman permasalahannya adalah itu adalah metodologi, cara bagaimana orang khusyuk memahami, memaknai makna la ilaha illallah. Sehingga fokusnya berada di hati ketika dia menggeleng ke kanan. La, dinafikan segalanya. Ilaha, alam ini juga dinafikan termasuk ego kita. Illallah, diisbatkan Allah, ditetapkan Allah yang kita ingat. La ilaha illallah, bukan gaya-gayaan. Dibuang segala alam semesta ini termasuk ego kita dari hati kita, dari jantung kita, dengan gerakan menggeleng. Kemudian ketika kita memasukkan, kita mengangguk illallah, memasukkan, memahami bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita adalah Allah. Ini yang diajarkan para ulama. Timbul pertanyaan, ada seperti itu diajarkan Nabi? Teknik seperti itu tidak ada. Tapi dalil-dalil umumnya agar kita berzikir betul-betul memahami apa yang kita sebut. Bahwa la ilaha illallah maknanya menafikan dunia ini. Bahwa makna illallah mengisbatkan, menetapkan Allah dalam kehidupan kita. Itu diajarkan Nabi. Cuman geleng-gelengnya tidak. Sehingga terjadi perselisihan. Maka kita sebagai umat Islam jangan mau terjebak dengan hal-hal yang remeh-temeh tersebut. Bagi yang tidak suka zikir geleng-geleng kepala, tidak usah geleng-geleng. Tapi jangan batalkan orang yang sedang geleng-geleng kepala. Itu dari segi gerakan. Ada lagi dari segi namanya perangkat zikir. Zikir mana yang pertama, yang terakhir, penutup mana dia? Kadang-kadang ada ulama yang membuat seperangkat kurikulum zikir. Contoh, ada ulama kalau berzikir itu pertama istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian al-Fatihah. Kemudian syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mengucapkan kepulangan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Pertanyaannya, percis seperti itu Nabi mengajarkan, apakah ada? Jawabannya tidak ada. Tapi kalimat-kalimat yang disebut itu diajarkan tidak oleh Nabi? Jawabannya iya. Cuman urutannya bagaimana? Itu yang dikatakan kebutuhan daripada kita masing-masing. Maka tidak bisa. Kita harus berzikir seperti zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir Rasulullah itu terpencar-pencar di berbagai hadis. Bagaimana kita melaksanakan, itulah ijtihad. Yang penting kalimat-kalimatnya tersebut betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, caranya tidak melanggar adab, kepatutan dan kesopanan. Begitu juga memahami yang namanya getaran, wajilat qulubuhum. Tujuan berzikir itu bukan kejang. Tapi kalau seandainya orang dalam berzikir terasa dia kejang, energinya melimpah ruah, tidak dibuat-buat, itu bagian dari wajilat qulubuhum. Tapi dia tidak kejang, tapi merasakan getaran-getaran ketenangan dalam hatinya, itu juga bagian wajilat qulubuhum. Dan itu dikembalikan kepada kita. Apakah versi kita yang mana? Asal jangan dibuat-buat ya. Yang tidak benar adalah dibuat-buat. Tidak keren, tidak mantap, tidak putus makrifat kalau tidak kajang, kalau tidak mabuk. Zikir itu gunanya mengingat Allah, bukan untuk mabuk, bukan untuk tidak sadar. Tujuan zikir jelas melahirkan ketenangan, bukan untuk mabuk. Dengan rati kajang. Di Kampung Ambo, di Periaman ada istilah rati kajang. Ana rati kajang di surau-surau batuang, dinding palupua, lantainya palupua, lalu diadakanlah zikir la ilaha illallah dipimpin oleh seorang imam. Lalu terjadi yang namanya kajang. Tidak tahulah dia apa yang dia ucapkan. Bahkan dia guling-guling, menabrak-nabrakkan kepalanya ke dinding, ke lantai. Kadang-kadang akhirnya tidak sadar, akhirnya dilemparkan ke dalam kolam baru sadar. Apakah ini tujuan zikir? Jawabannya tidak. Tapi kalau seandainya ada orang sedang berzikir lalu dia merasakan hal-hal yang di luar kendalinya, merasakan kekhusyuan, itu sudah Allah yang memberikan. Tidak bisa kita salahkan. Yang salah dibuat-buat, dipaksa-paksakan ya. Karena tujuan zikir pada Allah adalah mengingat Allah. Salat saja kita dilarang kalau dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu salat kalau mabuk. Ini zikir melahirkan mabuk. Ini gawat. Ini yang disebut pelencengan terhadap ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang belajar zikir, belajar zikir nafas, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Itu bagian dari zikir diam, zikir jantung, zikir pembuluh darah, terserah namanya. Tapi jangan sampai perasaan dekat kepada Allah lalu membatalkan syariatnya. Karena dia sudah merasa berzikir dari tidur sampai ke tidur, dia selalu berzikir seperti Rasulullah. Zikirnya mengalir dalam pembuluh darahnya, mengalir dalam nafasnya. Lalu dia berkata, "Ndak perlu solat lai. Asabau adwa yainya, aqimus shalah li zikri." Dirikanlah solat untuk berzikir pada aku. Lalu dia belajar zikir, akhirnya tidak solat. Ini juga sesat ini. Karena zikir adalah mengingat Allah, lengkap dengan perintah Allah. Salat perintah Allah. Kenapa sudah ingat Allah malah tidak salat? Aliran sesat. Mau tahan ladiang, tahan tembak, tahan paku, orang kafir pun bisa. Silakan lihat di YouTube. Debus itu milik semua agama. Hindu ada debusnya. Buddha Thailand juga ada debusnya.
Shaolin Cina ada debusnya. Kalau sekedar tahan ladang, tahan pakuak, tahan tembak, ilmu kebatinan menjadi kebanggaan, menjadi patokan kebenaran, maka seluruh agama jadi benar. Tapi kebenaran patokannya bukanlah itu. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Apalagi akhir-akhir ini banyak ada aliran sesat. Kadang-kadang berkedok dengan majelis zikir, berkedok dengan pengajian-pengajian, tapi isinya sesat. Di antaranya yang sudah difatwakan oleh majelis ulama, yaitu kelompok yang akhir-akhir ini muncul. Judulnya saya lupa judulnya, kalau tidak salah Kesucian Hati. Yang mana dalam kelompok ini dikatakan kalau zakat, kalau sedekah harus kepada guru. Ini aliran apa? Zakat itu dalam Islam sudah ada kelompok yang wajib menerimanya, 8 kelompok. Tidak ada wajib kepada guru. Sesat. Kalau masuk kelompok ini wajib suami istri masuk keduanya. Kalau salah satu tidak mau masuk, cerai. Ini sesat. Kalau bersalah bisa ditebus dengan bersedekah kepada guru. Ini sudah mirip dengan agama Kristen, penebusan dosa. Ini penipuan di tengah masyarakat. Ini pidana. Kalau ada saudara-saudara kita, famili kita yang ikut hal seperti ini, mau zikirnya beribu-ribu, mau jenggotnya sampai ke pusat, mau serbannya sebesar apapun, mau wajahnya sejernih apapun, kalau sudah melenceng seperti ini, tinggalkan, laporkan, berantas. Karena kenyataannya kadangkala aliran-aliran sesat ini dibiarkan. Dibiarkan umat heboh. Siapa yang membiarkan? Tentu saja aparat pemerintah. Karena ormas yang disebut MUI bukan aparat pemerintah. MUI hanyalah ormas yang tidak punya kekuatan untuk membubarkan. Yang berhak membubarkan adalah pihak kepolisian. Maka kalau seandainya MUI sudah mengatakan itu aliran sesat, dibiarkan, tidak ada tanggapan, berarti yang menanggung dosanya seluruh jajaran pemerintah di daerah tersebut. Sungguh berat membiarkan aliran sesat, sedangkan kita punya kekuasaan, tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Bagi aparatur negara yang ada di masjid ini, baik kehakiman, kepolisian, kejaksaan, itu tanggung jawab saudara untuk membubarkan. MUI sudah melaksanakan kewajibannya, melahirkan fatwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang menjabat sebagai MUI, yang menjabat sebagai ulama, jangan sampai karena kekurangan pengalaman memahami yang namanya tarekat dan tasawuf, lalu kita ikut-ikut menyalahkan. Maka kita sebagai MUI yang sudah diamanahkan menjadi ulama harus paham, sepaham-pahamnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk tasawuf dan tarekat. Kalau tidak, kita akan diperalat, diadu domba, bahkan di level majelis ulama. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.